Jadi satu dari pihak organizer yang ikut melaporkan, satu lagi kami dari Raja ikut melaporkan juga. Jadi satu dari pihak organizer yang ikut melaporkan, satu lagi kami dari Raja ikut melaporkan juga. Ini, iya, oke. Dapat. Ya, bentar. Oke. Masih ya? Iya. Gitu? Kiri bang. Niatannya hari ini apa nih bang? Ya sesuai yang mungkin semalam aku sempat bilang ya, kita sengaja datang ke sini karena ini memang tempat kita untuk berlindung, memberikan informasi bahwa kita merasa kurang aman karena pelaku yang kita laporkan memang sudah dipanggil, mungkin bahasa kalau saya mengartikan dipanggil, dimintain keterangan. Kalau menurut teman-teman di sana dia ditangkap bahasanya. Tapi saya diinformasikan lagi selang beberapa waktu dia dibebaskan karena undang-undang yang berlaku di sana, hukum yang berlaku di sana, jika mampu bayar, dia boleh pakai uang jaminan. Cuman saya belum dapat konfirmasi yang menjamin dia siapa, itu lagi saya lacak gitu loh. Karena setahu saya kita tidak boleh menjamin atas diri kita, harus ada pihak lain. Nah ini yang saya harus cari tahu. Saya sudah coba komunikasi dengan teman-teman yang di sana, mereka lagi coba bantu cari info. Saya belum dapat sampai saat ini. Yang pasti karena dia dibebaskan, kami khawatir, kami takut dia bisa berbuat yang kami tidak harapkan. Itu makanya saya datang ke sini. Sana di sini. Gua pikir lo dari teman-teman juga lo ikut dari samping. Sini lah. Kan bukan gua pribadi, kita semua. Mas Mauldi belum datang sih ya? Iya, lagi nungguin. Nggak apa-apa. Jadi kita datang ke sini ya. Berharap kita sudah ada komunikasi sih. Alhamdulillah kita diterima. Kita coba kemarin saya juga lewat WhatsApp sudah memberikan kronologis dari awal ya. Yeah. Dari awal kronologis kita ceritakan semua. Insya Allah nggak ada yang terlewatkan. Makanya kita hari ini kesini butuh face to face, kita berhadapan, kita mencoba menerangkan lebih detail lagi gitu loh. Jadi tujuan pertama banget kesini itu adalah ya kami mencari perlindungan. Perlindungan atas apa? Atas orang yang melakukan pengancaman pembunuhan. Di mana dia berada? Di negara seberang, Malaysia, daerah Johor. Tapi kami hanya rasa khawatir kami ini yang sulit kami hilangkan. Kami takut dia bisa berbuat lebih ya. Memang kami nggak mengharapkan itu, tapi kami takut aja. Jadi mengantisipasi, karena kan teman-teman media juga sebagian sudah memberitakan ini. Kami juga tidak mau dianggap nanti kalau misalkan nauzubillah min dzalik terjadi apa-apa terhadap kami, nanti dari tanda kutip institusi negara ataupun apa itu menganggap kami tidak membuat laporan. Jadi kami pun jadi seiring lah. Teman-teman media support kami lewat berita, kami pun juga melakukan langsung pertemuan untuk meminta perlindungan. Itu. Bang, tapi mengganggu psikis abang sama sekali ya sih? Jujur ya, mungkin teman-teman lihat sekarang ini saya agak telat ini karena tadi saya juga kontrol dulu, badan saya lemah banget, kondisi saya mental saya lah keganggu banget. Dari tanggal berapa nih? 11 habis konser sampai detik ini belum ada yang namanya istirahat total, itu nggak ada. Badan boleh rebahan, tapi otak nggak bisa kita bohongin. Banyak teman-teman yang support, alhamdulillah, terima kasih. Tapi kita tidak bisa pungkirin hati kita, tidak bisa pungkirin pikiran kita. Semangat iya, gue bilang semangat sih ya, gue akan tetap semangat. Tapi kita nggak bisa pungkirin pikiran kita. Tetap itu kebayang-bayang wajah dia, body besar orang-orang itu, bentakan dia, ancamannya itu benar-benar annoying banget.
Bang, Masih bang bisa sekolah, jelaskan bang intimidasi seperti apa atau kekerasan seperti apa yang diterima pada saat itu? Seno mungkin bisa lebih bantu Sama karena dia juga ada di dalam. Sama perlindungan seperti apa bang yang diharapkan dari Raja? Ya mungkin Seno bisa ceritain sedikit lagi kronologisnya di sana itu. Ya jadi kalau untuk intimidasinya tuh kita pun dikagetkan karena awalnya kita tidak tahu apa-apa, konser berjalan dengan sukses. Kita hanya merasa puas ya, merasa puas, happy. Terus para penggemar di sana juga berdatangan gitu untuk foto. Ya, kita terima. Iya, kita terima. Tiba-tiba ada Selang 30 menit. ada orang masuk itu. Tiba-tiba masuk, Dengan- kunci pintu, Dengan langsung tendang meja. beberapa bodyguard yang bikin kita kaget tuh dia tanpa bicara dulu langsung menendang meja. Shock lah, semua Nah, shock. kita kan shock, kaget. Antara shock dan ini ada apa ya? Kita masih mencoba berpikir. Awalnya saya berpikir sama Seno sama gue ya, sama. ini prank. Jadi Iya. mungkin dia pura-pura marah dulu baru Kita mau good dikasih job, bro, surprise. gitu, kayak Kita berpikir surprise. kita mau dikasih surprise atas all out yang kita berikan, penampilan Iya. yang benar-benar jujur ya, maksudnya kita dari sekian kali perform, ini penampilan kita yang paling all out banget kita anggap. Kita berikan mereka 15 lagu nonstop. 15 lagu nonstop. Kita puaskan mereka semua. Makanya yang saya bilang tadi, begitu dia masuk dengan ekspresi tanpa bicara sedikit pun langsung banting meja, muka tegas, mata tatapannya tajam banget, dengan dikawal beberapa security event, bodyguardnya dia. Ya kita sambil mencoba untuk menganalisa ini serius nggak ya. Iya. Tapi makin kesini makin kenceng intonasinya dia, makin tunjuk muka. Nah itu yang kita mulai mundur. Itu yang kita mulai merasakan, oh ini berarti serius ya. Sampai dia itu yang benar-benar Seno tuh aku suruh Sen ambil bangku, lu duduk. Dia dibentak, nggak boleh lu, you diam, you duduk di lantai. Kan maaf gak mau kata-kata kasar juga sih, sadis banget lah. Kita menyimpulkan kata-kata itu biadab banget. Kita diperlakukan macam bukan manusia, macam kita tuh kayak sudah melakukan hal buruk apa gitu loh. Nah yang kita bikin bingung itu saat itu di ruangan itu, gue mencoba mereda emosi dia. Gue coba rangkul, gue mau merangkul. Dia pun tahu gue mau merangkul, gue tak yakin banget dia tahu gue mau merangkul. Didorong dia, kencang banget, gue kesandar langsung keduduk. Itu Mas Moldi ya? Iya. Di sini di. Gue keduduk, gue mau bangkit lagi, gue nanya, ada apa bro? Gue bertanya ada apa bro? Dia bentak lagi, you diam, you, kita kan bertiga ya, you diam. Jadi tidak ada perbincangan ya? Tidak ada sedikit pun. Kita mau bertanya ada apa? Karena kan kita mencoba membaca. Ini kenapa? Kok lu tiba-tiba marah sih? Kok lu tiba-tiba bentak kami? Kok lu tiba-tiba maki-maki kami dengan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali? Padahal kita sudah sangat untuk melerai. Iya. Bro, calm down, tapi Tetap dia dengan emosi dia dan sampai dengan kata-kata you Indonesia, you mati kalau saya dengar kalian balik lagi ke Malaysia. Nah, itu makin drop lah kita. Ini ada apa? Itu jujur ya, kita tuh bertiga tuh bukan duduk begini loh bro. Kita duduk nggak begini, nggak berani natap dia. Kita begini aja udah nunduk semua. Jadi udah pasrah nih, dia mau ngapain kita udah pasrah. Jadi ada omongan, you mati akan saya cari kalian di mana? Nah. Di Malaysia. Itu ditekankan dia banget kan. You ada di Malaysia, saya cari you mati. Jadi ini sebenarnya tidak ada kesalahpahaman ya. Ini mutlak penyerangan. Kalau kesalahpahaman itu kan ada perbincangan. Nah, seperti statement mereka kemarin. Jadi mereka membuat statement dengan memposting selebaran. Di situ dia bilang awalnya baik-baik dengan Raja, kami bincang baik-baik, tapi karena ada Miss Seno, karena kita lagi ngumpul semua, Seno saya suruh, lu jawab Nes, ini bohong besar. Dihapus komen Seno langsung. Terus komen yang lain, terus pada diblok. Dia langsung tutup komen. Jadi benar kata Mas Moldi tadi, kita menganggap, asumsi kami adalah yang namanya Miss itu adalah pertama, adanya pertemuan. Itu baru dibilang Miss. Yang kedua, bisa dikatakan Miss, adanya percakapan. Perbincangan. Gue yakin menjamin 100% jika ada orang, ada pertemuan, ada percakapan, pasti akan terjadi miss. Kapan dan dimanapun. Tapi ini kita kenal enggak, bertemu hanya sekali saat kita tidak bicara juga. Itu pun hanya sekedar salaman, udah.
nggak tahu siapa Terus dia. tidak ada komunikasi apapun. Kami bertanya, Miss yang mana? Kok lu bisa memperlakukan kami dengan langsung tunjuk-tunjuk muka, maki-maki, kata-kata kasar, terus ancam kami mau dibunuh. Nah, Jadi ini kesimpulannya mutlak penyerangan berencana ya. Dimana gue lihat berencana itu adalah apa? Dia bilang kepada yang ngontrak kami, tunggu ada pihak kementerian mau bertemu. Akhirnya kami menunggu. Ternyata yang datang bukanlah pihak kementerian, tapi gerombolan orang ini yang langsung memaki-maki, menendang meja, marah-marah dan berlaku kasar, mendorong Ian. Dan menurut saya ini boro-boro disebut perbincangan. Tidak ada perbincangan sama sekali, dia datang langsung ngamuk, marah-marah. Kita mau bertanya, mau ngomong, boro-boro mau membela diri, bertanya dulu aja nggak bisa. Tiba-tiba dia membuat statement di Instagram bahwa ini awalnya ada perbincangan, kemudian baru terjadi kekerasan. Kami bilang ini langsung kekerasan, penyerangan berencana yang kami tidak tahu. Tapi dia sudah merencanakan bahwa itu pakai rencana bahwa membohongi kami, disuruh nunggu ada kementerian yang mau Dia ketemu. bilang ada informasi, ada kementerian bro, ada kedutaan mau foto, mereka idola kalian, mereka suka sama kalian, mau coba ambil kenangan buat sama kalian. Ya kita pasti welcome lah. Jangankan kementerian, kedutaan, fans kita yang orang biasa pun kami terima. Gitu loh, kita terbukti dengan 30 menit kita berada di ruang itu sebelum kejadian, kami terima semua. Memang otak berpikir kok mereka bisa ya aksesnya masuk ngasal gitu loh ke ruang tunggu kami. Kami keringetan, kebayang lah habis konser 15 lagu hampir 2 jam. Kebayang tuh keringetan, gue masih lelah, gue mau minum, itu nggak sempat. Itu pun langsung kita terima gitu loh, dengan kita terima dengan kondisi yang ada. Tapi selang beberapa waktu 30 menit kok nggak ada juga. Kami bertanyalah sama yang bilang ada tamu dari kedutaan dan kementerian itu, ternyata nggak ada. Yang ada malah gerombolan yang mau dibilang tadi masuk, langsung banting meja dan bentak-bentak. Terus nanti perlindungan yang diharapkan dari LPSK seperti apa, Pak? Sampai sekarang. Gimana? Masih ada ancaman nggak mungkin sampai Ancaman itu pas saat itu aja. Cuman Ancaman saat itu, di ruangan itu. Rasa ketakutan itu ada. Pertama, memang terima kasih tindakan kepolisian Malaysia itu sangat cepat. Ya. Cuman yang kami khawatirkan orang ini langsung memberi jaminan dan lepas. Nah, Karena undang-undang mereka, di hukum mereka yang berlaku seperti itu. jangankan dilepas di dalam kurungan aja kami masih merasa Ya. Kan was-was. gini lah ya. Maksudnya kenapa kami datang ke sini, kami meminta saran, kami coba membuat laporan, kami mencoba untuk berdiskusi, mungkin semacam diskusi yang akhirnya pada intinya kami memohon meminta ada perlindungan. Perlindungan macam apa ya? Mungkin nanti setelah kami ketemu kami akan tahu. Nah, yang pasti satu, kami berpikir dia yang mau dibilang tadi juga sudah ditangkap, ditahan sebentar, dimintain keterangan, terus dia lepas dengan memberikan jaminan. Entah siapa, saya ulang lagi, entah siapa yang bisa memberikan dia jaminan itu, sehingga polisi di sana membebaskan dia. Artinya, orang ini punya kemampuan secara materi, orang ini punya kemampuan secara emosi. powernya Wajar ada. nggak kalau kami ketakutan? Jarak Malaysia-Jakarta, Kuala Lumpur-Jakarta cuma 2 jam. Itu. Kalau dibilang Raja kemarin ada cedera nggak? Kami menjawab ada, cedera mental kami. Kami cedera mental sampai ada salah satu beberapa fans di tempat peristirahatan mau bertemu Ian. Di komen itu baru Ian terjawab takut. loh. Di komen itu aku tuh gini loh, kita pas keluar ruangan itu security event dan bodyguard mereka tuh ngumpul di sana, mereka berbaris, badan-badan gede hitam-hitam. Kita melewati mereka tuh, nauzubillah min dzalik, sumpah kita bertiga tuh astagfirullahaladzim, jangan lagi. Takut Kita gitu. langsung ke mobil. Banyak fans menunggu mau foto dengan berat hati. Gua nggak menyapa mereka, gua nggak menegur mereka karena kita buru-buru mikirin orang yang mau foto. Ini orang yang gede-gede yang habis di ruangan kita tadi dengan mempelototin kita tuh gila, kita udah menunduk, udah langsung mau masuk mobil langsung pergi gitu loh. Yang kami sesalkan lagi adalah ini event pemerintahan tourism Johor, Majestic itu Majestic Johor, tapi tidak bisa melindungi kami ini kan bisa dibilang tamu negara Kita lah ya. diundang kan. Kita diundang Tangga. bukan atas kemauan kita. Mereka meminta kita bisa nggak mengisi acara mereka sana. Oke, asal syarat dan ketentuan semua sudah oke, kita penuhin semuanya juga. Tapi ternyata kita diperlakukan seperti ini. Iya, kalau panitianya IO biasa nggak, ya kita maklumin. Tapi ini panitianya adalah dari pemerintahan sendiri, masa tidak bisa mengamankan negara tetangga lah ya istilahnya kan yang diundang. Motifnya apa mereka sampai melakukan? Itu saat dia. itu kami nggak tahu sama sekali.
Makanya Itu kami, dia. makanya yang gue bilang tadi setelah gue mau coba sama satu calling down bro, gue didorong, gue tuh bertanya, ada apa bro? Ada apa nih? Gue bertanya itu karena gue spontan, karena jujur ya secara tidak terima, gue nggak terima diperlakukan macam itu, tapi gue nggak berdaya, kami nggak berdaya. Intinya permintaan kami sih mudah-mudahan masalah ini tetap diusut tuntas sampai kami tahu juga jawaban si tersangka tersebut. Ya kenapa dia Kenapa dia menyerang kami Ya. tanpa alasan? Itu. Itu Apa intinya ada diusut kaitannya tuntas. sama yang kemarin tudingan Raja menolak konser itu, Mas? Raja menolak konser. Nah, kan kemarin Mas Ian waktu di Baris Krim sempat bilang tuh Oh, mereka ada iya. omongan Raja itu menolak konser. Nah, miskomnya itu apa ada kaitannya dengan itu? Yang jelas komunikasi kami dari awal itu dengan organizer, event organizer. Kami tidak ada hubungan dengan pelaku yang mengancam pembunuhan ini. Jadi seandainya pun kita ada miss, itu Raja dengan event organizer. Yang kontrak, Karena yang mengontrak dia, yang memberi duit pembayaran itu dia semua, yang menanggung jawab kami berangkat semua komunikasi lah. Komunikasi dari A sampai Z. Dari Dia semua. awal banget itu dia, Iya, si organizer. Raja itu Nah, satu pintu dengan orang yang mengontrak ini. Soal dia bermasalah sama Kami si nggak tahu. India ini, itu Gitu. urusan dia, jangan kami yang langsung diserang gitu.